ke-31, membuka lahan-lahan mati di pulau-pulau yang belum digarap dengan jalan transmigrasi secara gratis dengan memberi rumah, sapi, tanah 1-5 hektar, mesin-mesin peralatan pertanian, serta membangun infrastruktur selengkap mungkin seperti jalan, rumah sakit, sekolahan, dan lain-lain. Pangan itu sangat penting, maka negara itu harus swasembada pangan. Jangan sampai bergantung dengan negara lain. Dan Indonesia ini mempunyai lahan yang sangat luar biasa. Kalau itu dikelola dengan baik, kalau itu dimanfaatkan dengan baik, maka Indonesia ini akan bisa swasembada pangan, akan berlimpah, akan lebih, akan bisa ekspor terbesar dunia. Kalau lahan-lahan di pulau-pulau di luar Jawa ini dimanfaatkan dengan baik, dikelola negara, dikasihkan kepada rakyat, dan itu pun akan mengurangi banyak pengangguran yang ada di Indonesia ini apabila transmigrasi itu digalakkan. Dan rakyat itu akan senang transmigrasi apabila transmigrasi ini diberi peralatan-peralatan pertanian, diberi modal untuk bertani, diberi sapi, diberi rumah, dikelola dengan baik, infrastrukturnya betul-betul bagus, maka rakyat akan senang untuk transmigrasi. Tapi kalau transmigrasinya itu tidak dikelola dengan baik, rakyat pun enggan untuk transmigrasi. Dan ini sangat penting untuk mengurangi pengangguran dan swasembada pangan. Ke-32, memberikan kredit rumah jangka panjang dan tanpa bunga bagi yang tidak punya rumah. Jadi orang-orang yang tidak punya rumah ini diberi kredit jangka panjang. 33. Kepala negara tidak mendapatkan gaji, tetapi mendapatkan tunjangan sebatas untuk keperluan hidup keluarganya sehari-hari, menurut kebiasaan rakyat miskin. Nah, inilah yang berat. Bahwasanya kepala negara ini ibarat seorang ibu ataupun orang bapak. Kepala negara itu orang tua bagi Indonesia, bagi rakyat Indonesia ini orang tua. Tentu sebagai orang tua ini harus bisa untuk teladan anak-anaknya. Bangsa Indonesia ini banyak yang miskin. Tentunya nggak ngepas, nggak tepat kalau orang tuanya justru rumahnya mewah, mobilnya mewah, kaya raya, punya duitnya, sedangkan rakyatnya sangat miskin-miskin. Maka sebagai orang tua yang baik, sebagai tauladan dia harus hidup dengan sederhana, sangat-sangat sederhana. Sebagaimana Nabi Muhammad, bagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, hidup dalam sangat kesederhanaan, padahal mereka adalah pemimpin Jazirah Arab, presidennya Jazirah Arab, tapi hidup sangat sederhana. Maka seorang kepala negara yang baik itu sebetulnya adalah kepala negara yang bisa hidup sederhana. 34. Menghentikan sistem ekonomi kapitalisme di Indonesia, menghapus pasar bebas. Sesungguhnya bangsa kita ini dijajah melalui sistem kapitalisme, melalui sistem pasar global. Kita ini belum mampu untuk bersaing dengan negara-negara maju, negara-negara yang besar, yang industrinya sudah sangat maju, yang kaya raya. Tapi kita masuk ke dalam pasar bebas, tentu UKM kita akan hancur. Kasihan mereka ini, orang-orang yang masih kurang modal, belum bisa bersaing di dunia dengan pasar dunia. Tapi kita masuk ke pasar bebas, itu adalah kebijakan yang sangat salah. Dan itu memang sesungguhnya salah satu sebagai penjajahan kapitalisme. Kita masuk perangkap penjajah.
dan tidak lepas daripada dana kampanye tadi. Dari awal memang sudah disetting. Para pejabat ini sudah didanai oleh para kapitalisme agar supaya mau mengikuti mereka. Apa kata mereka? Dan memang para pejabat ini agar supaya mendapatkan komisi yang besar harus tunduk dengan para kapitalis, para pemodal tinggi, para pemodal besar. Kalau ngurusin UKM, ngurusin rakyat sendiri, nggak dapat duit. Maka dengan mereka mengikuti para kapitalis, para pemodal besar internasional, maka mereka akan dapat duit, dapat komisi. Bahkan komisi ini bisa sampai dia setelah menjabat. Setelah menjabat masih dapat komisi. Dengan mengikuti arahan para pemodal internasional. Nah, tidak diperdulikan nasib pengusaha Indonesia, UKM Indonesia, rakyat kecil, enggak peduli amat. 35. Menghentikan praktek riba dalam skala nasional. Nah ini. Bahwasanya negara-negara maju ini dulu menjajah bangsa-bangsa berkembang termasuk Indonesia ini dengan kekerasan, dengan senjata, dengan memerangi, menjajah terang-terangan dengan senjata, dengan pasukan perang. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, mereka berganti cara, yaitu menjajah secara halus, yaitu lewat demokrasi. Dengan demokrasi ini, maka mereka akan bisa menaruh boneka-bonekanya, para pejabat, presidennya, kemudian wakil-wakil rakyatnya, akan dikuasai melalui demokrasi, dengan kekuatan uang, dengan dana kampanye. Kemudian mereka gelontorkan uang dengan dalih kasih pinjaman. Nah, sesungguhnya mereka adalah rentenir internasional, dijerat dengan riba, dijerat dengan utang. Termasuk Indonesia ini digelontorkan pinjaman melalui IMF, melalui World Bank. Maka melalui IMF, World Bank, Bank Internasional ini Indonesia dijajah. Indonesia harus mengikuti arahan IMF, Indonesia harus mengikuti arahan World Bank, Indonesia harus mengikuti arahan para bankir internasional melalui riba. Maka Masya Allah, kalau kita melihat undang-undang tentang penanaman modal, tentang migas, tentang pertambangan, tentang hutan, itu amat sangat syarat kepentingan para kapitalis, kepentingan para bankir, kepentingan para rentenir. Bahkan mereka lah yang membuat draft. Sedangkan DPR MPR ini tinggal tanda tangan. Nauzubillah min dzalik. Tidak ngurusin rakyat. Indonesia ini dijual oleh para pejabat ini melalui riba, melalui rentenir internasional. Maka penting sekali untuk riba ini dihilangkan, dihapuskan. Kalau mau Indonesia ini bebas dari penjajahan internasional. Sistem ekonomi kapitalis harus dilenyapkan. Kalau mau Indonesia ini bebas dari penjajahan internasional. Ke-36. Memberantas habis perjudian, miras, dan narkoba. Karena perjudian, miras, dan narkoba ini adalah penyakit masyarakat. Ya, sesungguhnya Indonesia ini sudah melarang, pemerintahannya sudah melarang, undang-undangnya sudah melarang, tinggal yang menjalankan, penegak hukumnya. Kalau penegak hukumnya masih dengan duit, ya aturan itu hanya sekedar aturan, nggak dijalankan. Perjudian masih marak, miras masih marak, narkoba masih marak, bahkan narkoba pun dikendalikan dari sel tahanan, itu kan karena duit. Penting untuk memperbaiki orangnya, tidak hanya sekedar aturannya.
Ya, aturannya penting, orangnya pun penting. Bagaimana orangnya itu menjadi baik. Orangnya itu menjadi beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang solehah, ini sangat penting. Maka seorang presiden itu wajib bisa mendidik umat ini, rakyat ini menjadi orang yang beriman, bertakwa, solehah. Agar supaya aturan ini bisa dijalankan. Kalau rakyatnya juga tidak solehah, jabat-jabatnya, birokrasi negaranya, polisinya, TNI-nya nggak solehah, ya aturan hanya sekedar aturan saja, nggak bisa dijalankan karena kalah dengan uang. 37. Negara menarik zakat umat Islam dan menyalurkannya sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini sangat penting, menarik zakat umat Islam. Zakat ini apabila dikelola dengan baik, maka akan bisa mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Itu digunakan, dimanfaatkan. Maka negara ini harus mengelola dengan baik. Yang mengelola harus negara untuk disalurkan ke seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan syariat Islam. Zakat di dalam Islam ini adalah untuk meratakan kesejahteraan kepada seluruh umat. Inilah rahmatan lil alamin. Itu diratakan.